Saudara-saudari yang terkasih, salam jumpa, salam sehat untuk kita semua. Kita jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya, Suster Petronella Borukaro KSCC. Hari ini hari Rabu tanggal 10 November 2021, peringatan Santo Leo Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai ayat 19 dengan tema rasa syukur membuat kita bersukacita dalam hidup. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang ke-9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, pada suatu kali saya bersama 2 suster dan pastor pergi ke suatu stasi. Sewaktu kami tiba di stasi, anak-anak sekolah minggu baru selesai kegiatan bina iman anak. Anak-anak datang dan menyalami kami dengan wajah yang ceria. Selesai salaman, saya mengambil permen dari tas dan membagi-bagikannya kepada mereka. Anak-anak itu mengatakan, "Terima kasih permennya ya suster," dan memakannya dengan wajah berseri. Melihat sukacita mereka, hati saya juga sangat bersukacita. Walau hanya dengan 2 permen, tapi mereka tahu berterima kasih. Ini pastilah karena didikan orang tua yang baik. Kita semua pasti pernah punya pengalaman bagaimana orang tua kita mengajari kita sejak kecil untuk berterima kasih ketika menerima sesuatu. Ketika kita menerima sesuatu dari orang lain, ibu kita akan berkata, "Bilang apa sama tante, sama tulang, atau sama bibi?" Lalu kita akan berkata, "Terima kasih tante, mulia teh tulang, bujur bibi," dan lain sebagainya. Perbuatan yang sangat sederhana, kelihatannya biasa saja, namun memiliki makna yang cukup dalam. Ketika kita berkata terima kasih, terkandung di dalamnya rasa syukur karena kita telah dikasihi. Dan hati kita gembira ketika kita dikasih walaupun dengan sesuatu yang sangat sederhana. Hari ini dalam bacaan yang kita dengar ditampilkan sikap 10 orang kusta yang disembuhkan Yesus. Kehidupan penderita kusta sebenarnya adalah sebuah pencarian akan pengakuan tentang diri mereka di hadapan agama dan masyarakat. Orang kusta dikucilkan dalam masyarakat karena dianggap najis. Penyakit mereka dianggap sebagai siksaan dari Allah karena dosa mereka. Maka ketika mereka lewat, mereka harus menyatakan dirinya dengan berteriak, "Saya ini orang kusta," supaya orang sehat segera menjauhkan diri daripadanya. Lahir batin, mereka sangat menderita. Dalam penderitaan yang mereka alami, mereka datang menemui Yesus
Mereka meminta kepada Yesus, "Guru, kasihanilah kami." Dan Yesus memandang mereka. Memandang berarti mengasihi mereka, simpati dengan mereka. Karena itu Yesus mau menyembuhkan mereka. Maka Yesus berkata, "Pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Menurut peraturan yang berlaku dalam masyarakat Yahudi, para penderita kusta harus menghadap imam supaya kesembuhan mereka dibenarkan dan mereka dapat diterima kembali bergabung dengan masyarakat. Perintah Yesus, "Pergilah," mengandung janji penyembuhan. Dan tampaknya dari perintah ini Yesus ingin mengetahui kesungguhan, kepercayaan mereka. Sebab kepercayaan tanpa ketaatan adalah iman semu. Dalam perjalanan ketika mau memperlihatkan diri dan mendapatkan pengakuan dan penerimaan dari imam dan masyarakat Yahudi, mereka mengalami kesembuhan. Mereka sembuh ketika mereka melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Dan kebanyakan dari mereka karena gembiranya terus melanjutkan perjalanan mendapatkan imam-imam untuk menyatakan bahwa mereka telah sembuh dan boleh bergabung dengan masyarakat. Hanya satu pengecualian. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah. Ia tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Hanya seorang saja dari mereka dan ia adalah orang Samaria. Saudara-saudari, dua sikap ditampilkan di sini. Yang terbanyak adalah orang Yahudi yang merasa adalah hak mereka disembuhkan karena mereka orang pilihan. Sikap ini perlu diawaskan karena bisa menimbulkan kesombongan dan sikap masa bodoh. Sedang yang satu orang Samaria melihat peristiwa kesembuhannya sebagai sesuatu yang luar biasa. Maka perlu disyukuri dengan datang menjumpai Yesus. Satu-satunya tempat di mana orang dapat memuliakan Allah ialah datang kepada Yesus. Saudara-saudari, jika kita merefleksikan sabda Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari, sikap yang mana yang cenderung kita hidupi? Sikap orang Yahudi kah? Yang ketika membutuhkan pertolongan, kita datang kepada Tuhan, bahkan mungkin sampai menangis untuk memohon, dan sesudah permohonan dikabulkan, lalu lupa untuk datang kembali bersyukur dan berterima kasih. Atau seperti orang Samaria, datang kepada Yesus, memohon belas kasihnya, dan ketika menerima kasih dari Tuhan, lalu kembali bersyukur, memuliakan Dia, dan mengikuti Dia. Mari kita belajar seperti orang Samaria. Banyak kasih yang kita terima dari Tuhan, dari orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, sahabat dan rekan kerja kita. Mari kita mengucapkan syukur dan terima kasih yang kita terima mulai dari hal-hal yang kecil. Misalnya dalam keluarga, anak-anak berterima kasih atas apa yang telah diberikan oleh orang tua. Bapak berterima kasih kepada ibu karena sudah dimasaki makanan, pakaian disetrika dengan rapi. Ibu berterima kasih kepada bapak yang telah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Orang tua berterima kasih kepada anak-anak karena sudah menjadi anak yang baik, rajin belajar, mau membantu orang tua, dan lain sebagainya. Kita berterima kasih kepada Tuhan atas semua yang telah Tuhan berikan kepada kita, kehidupan, kesehatan, keselamatan, dan sebagainya. Ketika kita mampu melakukannya, maka kita akan merasakan sukacita dalam hidup kita. Maka mari kita selalu bersyukur atas semua yang kita terima, sebab rasa syukur akan membuat hidup kita bahagia. Tuhan memberkati.